Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat pada hari ini. Biarlah renungan singkat pada saat ini boleh menguatkan, boleh memberkati saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada. Dan renungan singkat pada saat ini saya beri tema adalah apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus? Tema ini sangat penting karena ada begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita akan bahas dan kita lihat bersama-sama. Ada banyak orang yang mengatakan saya sudah terlahir dari keluarga Kristen. Orang tua, papa saya, bahkan kakek saya adalah orang Kristen. Otomatis saya adalah orang Kristen. Atau ada juga yang mengatakan saya telah mengambil pelayanan di gereja. Saya ikut berbagai macam pelayanan di gereja. Saya rajin masuk ke gereja. Bahkan pun ada yang mungkin mengatakan saya telah dibaptis. Apakah benar orang yang terlahir dalam keluarga Kristen adalah orang yang percaya? Apakah orang yang telah melayani Yesus, apakah orang yang telah melayani di gereja adalah orang yang telah percaya? Orang yang dibaptis juga adalah orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita akan bahas ini. Ini penting, saudara. Yang pertama yang saya mau kasih tahu, bahwa orang yang telah percaya kepada Yesus, arti percaya kepada Yesus Kristus, yang pertama adalah mengenal Tuhan Yesus secara benar. Artinya dia sudah mengenal Yesus secara benar. Seperti saudara mau mengetahui seseorang, untuk saudara mau percaya kepada orang tersebut, apakah saudara mau bekerja bersama, berbisnis bersama, atau menjadikan dia sebagai pacar dan pendamping hidup, saudara harus kenal dia sehingga saudara bisa percaya kepada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 6 mengatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini yang harus saudara kenal. Siapa sebenarnya Yesus itu? Ada begitu banyak orang yang tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai Allah. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus setara dengan Allah. Ini saudara harus ketahui, Yesus itu setara dengan Allah. Karena begitu banyak orang yang tidak percaya ini. Mereka hanya mengenal bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Yesus itu adalah seorang biasa yang bisa mengadakan mujizat-mujizat, atau dia orang suci dan berbagai hal. Tetapi bagi orang yang percaya harus tahu bahwa dia adalah Allah. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau atau Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus mengenal Tuhan Yesus, bahwa dia satu-satunya yang Allah utus. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Dan ini harus saudara pegang, ini saudara harus ketahui sebagai orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain untuk mau mengenal Tuhan Yesus. Satu-satunya cuma Alkitab. Mau tahu siapa Tuhan Yesus, mau mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, adalah melalui Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang yang percaya, artinya yang kedua, dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya, garis bawahi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya.
Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang menerima Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengenal, yang tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi dia tidak menerimanya. Dia tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini dikatakan orang yang mau menerima dia. Kemudian yang ketiga adalah apa, saudara? Percaya artinya saudara mengandalkan Yesus. Percaya artinya saudara mengandalkan Yesus. Mengapa, saudara? Ada begitu banyak tantangan dalam dalam hidup ini. Ada suka duka, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada gelisah, ada cemas yang membuat kita tidak bisa tidur. Bahkan ada orang yang bunuh diri. Tetapi orang yang percaya adalah orang yang mengandalkan Yesus. Orang yang mengandalkan Yesus. Garis bawahi ini, saudaraku. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ketika orang percaya kepada Allah, dia harus juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan. Apapun situasi hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lain yang ia banggakan, yang ia andalkan di dalam hidup ini, kecuali satu, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang berikut, apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus? Adalah menaati Yesus. Menaati Yesus. Percaya dalam bahasa Yunani bisa dikatakan pistis, yaitu percaya atau mempercayakan. Juga mengandung arti ketaatan. Ketaatan di sini berarti saudara mau taat, saudara mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Tidak ada tempat lain yang saudara harus tunduk. Saudara harus menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara harus menaati Tuhan Yesus. Jika saudara mengakui, jika saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang percaya. Kemudian yang berikut, yang terakhir. Apa artinya saudara mengatakan saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Artinya adalah hidup bersama-sama dengan Yesus. Saudara berani mengatakan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus hidup bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku, yaitu Yesus, di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kita bisa melihat di sini Yesus di dalam diri kita, dan kita harus berada di dalam Yesus. Seperti Yesus dengan Bapa yang tidak terpisahkan. Artinya apa? Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara benar-benar hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seluruh totalitas kehidupanmu, saudara harus lakukan di dalam Tuhan Yesus. Saudara harus percaya kepada Dia. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Kemudian dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus hidup di dalam Tuhan. Dia percaya Yesus telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan segalanya. Ia mengosongkan dirinya untuk dirinya. Saudara harus mengakui ini, bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudara harus hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena Yesus mau mati untuk saudara. Demikian halnya saudara, apa yang harus saudara
bagikan, apa yang saudara ada berikan kepada Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus adalah yang pertama, mengenal Tuhan Yesus secara benar. Saudara harus tahu Tuhan Yesus secara benar. Yang kedua adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian yang ketiga adalah mengandalkan Yesus dalam kehidupan saudara, apapun situasi yang terjadi dalam hidup saudara. Kemudian menaati Yesus secara total. Kemudian yang kelima adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika saudara mengakui saudara percaya kepada Tuhan Yesus, artinya saudara mau memberi hidup saudara. Saudara harus melayani sebagai ungkapan syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Jadi saudara, dari perenungan singkat ini kita bisa mengetahui apakah saya dan saudara telah benar atau benar-benar adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah semua orang yang pergi ke gereja yang telah lama Kristen sudah adalah benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dari sini saudara bisa tahu. Saudara, memang ada begitu banyak hal yang kita mau pelajari tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya ini saudara, ada begitu banyak yang harus kita pelajari melalui Alkitab. Tetapi biarlah renungan singkat ini boleh memberkati saudara, boleh mengingatkan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.